Bismillah, alhamdulillah kita ketemu lagi bareng gua Romi. Hari ini gua nggak sendirian, ada Ayu. Oke, jadi tadi kita lagi lewat daerah TB Simatupang. Terus kan kebetulan ini di daerah Cibis, kita mutusin buat melipir karena ini jam makan siang. Kita pengen ngopi, sekaligus ada keperluan juga buat ngeprint. Dan sampailah kita di workshopnya Epson. Sekarang ikut gua. Di sini bagian gua ini banyak printer-printer yang gede banget sejujurnya. Gua 10 tahun ada di industri ya teknologi ya. Gua nggak pernah tuh namanya ngelihat ada printer kayak gini. Ini baru sekarang gua ngeliat ternyata gede banget. Kalau di sini ini yang kayaknya paling gede, mungkin katanya sih ya bisa nyetak kayak baju dan lain-lain di sini. Nah, ini contoh-contohnya nih. Di sini ada macam-macam produknya yang bisa ditempelin, jadi di print terus langsung ditempel di sini. Kurang lebih mock-up-nya seperti ini. Itu kayak produk-produk kosmetik. Ini untuk label kayak itu kayak vitamin, obat-obat kesehatan kayak di botol atau kopi tuh. Contohnya kayak gini. Jadi buatnya itu bisa pakai printer ini ya ternyata. Nah, kalau yang ini proyektor, ya ada 2 dan istimewanya apa? Katanya ini bisa disentuh. Oh iya bener loh, bisa disentuh ternyata. Oke, wah canggih banget. Oke, jadi abis ini nanti kita akan langsung ngeliat Ayu ya, dia lagi ngapain di sisi sebelah sana. Oke, tadi gue udah sempat ngeliat-ngeliat beberapa produknya dan sekarang biar lebih jelas aja gue pengen langsung nanya sama salah satu perwakilannya dari Epson. Kita kenalan dulu, Mas Dika. Oke, Mas Dika, gue pengen tahu, penasaran, Epson ini kan mungkin 2 tahun belakangan atau lebih bahkan punya campaign heat free. Intinya tidak berhubungan dengan panas, udah nggak panas lagi. Nah, kenapa concern dengan hal itu, terus benefitnya buat Epson itu sendiri apa sih? Oke, sebenarnya heat free itu sendiri adalah teknologi yang dimiliki Epson saat ini. Jadi dikarenakan print head kita, kepala printernya di semua printer bisnis inkjet khususnya itu menggunakan precision core. Oke. Jadi dari proses pencetak tersebut dengan precision core, printer-printer yang menggunakan precision core itu tidak dihasilkan panas. Jadi kalau komparasinya sih kita apple to apple sebenarnya sama printer berteknologi laser. Oke, laser. Nah, dimana kalau di laser itu proses cetaknya jauh lebih panjang, terus spare part yang digunakan juga jauh lebih banyak, terus ada proses pemanasan dalam proses cetaknya. Nah, dengan menggunakan precision core-nya Epson ini, proses cetaknya jauh lebih simple, terus nggak ada proses pemanasan yang dihasilkan, dan teknologi heat free itu sendiri kita jadikan tagline atau jargonnya Epson gitu, lebih karena bisa menghasilkan 85% lebih rendah konsumsi listriknya dari proses cetak yang sampai 85%? 85%, terus 85% juga rendah CO2 karena tidak proses pemanasan, jadi nggak ada yang dikeluarkan CO2-nya. Terus juga 59% lebih rendah penggunaan spare part. Oke, sekarang ini gua pengen nyobain langsung karena dari tadi gua tuh penasaran, pengen mencet-mencet tapi takut salah pencet yang ada barang orang rusak. Jadi sekarang udah sama ahlinya, Mas Andi. Yang tadi Mas Dika, Mas Andi. Jadi Mas Andika ya. Kalau digabung. Oke, Mas Andi. Ini kan produknya ada 3. Kemarin kan saya datang pas acara launching itu ada 3. Tiga-tiganya kurang lebih kan ya bentuknya mirip ya, ada beberapa perbedaan terutama di speednya, kurang lebih di speednya. Nah ini kan printer gede banget, gitu ya, gede banget. Terus bentuknya kayak gini, ini
sebenarnya printer untuk apa sih gitu? Kenapa diciptain kayak gini? Jadi kalau kemarin launching kan ada 3 seri ya, yang 4000, 5000 dan 6000 Ya. AMC. Nah, ini kebetulan yang seri 5000. Oke. Default waktu barang dapat unit, kalau beli unitnya aja hanya sampai batas C2. Oh, jadi sampai lebih pendek. sini. Jadi nggak sampai kayak C3, C4 nggak ada. oke. Jadi hanya printer aja. Jadi bisa dibelah ya. Oke. Nah, dengan full option, ini bentuknya seperti ini. Jadi sini kalau lihat bagiannya ya, ditambahan kasetnya C3, C4. Ini ada juga high paper capacity Yang mana? yang sebelah sini. Oh, ini? Ya, Oke. kayak laci sepatu ya. Heeh. Nah, ini bisa nyimpen kertas sekitar 3000 lembar. 3000 lembar. Jadi 6 rim langsung masuk. A4. Oke. Jadi kalau buat customer yang butuh nyetak banyak, nggak mau ganti-ganti kertas, perlu pakai yang high Udah capacity. langsung taruh plug di sini. Taruh 6.000, udah ngeprint sampai puas. Oke. Nah, dengan tambahan opsional lagi, dengan finisher seperti ini, nah dia bisa kelebihan. Jadi bisa bikin kayak strapless, langsung ngeprint modul dengan strapless, atau bahkan cetak booklet. Jadi langsung berbentuk buku seperti ini. Nah, ada straplessnya di tengah. Jadi langsung cetak modul buku. Saya tanya dari paling atas dulu ya. Nah, ini fungsinya untuk apa nih? Oke, nah ini scanner plus ada ADF. Jadi kalau untuk kebutuhan Oh, ini scan, scanner? ya. Jadi kalau kita buka seperti ini ada scanner kaca. Oh, Jadi bisa oke. scan ukuran A4 Bisa hingga dibuka A3. Oke, kalau dia butuh scan dengan jumlah banyak, biasanya orang butuh ADF. ADF itu apa sih? Automatic Document Feeder. Oh, Jadi pada saat misalnya kertasnya banyak, kalau kita naruh di kaca kan satu-satu. Capek Nah, kalau dong capek kalau ya. gitu ya. Kalau di sini bisa nggak langsung taruh, udah nanti tinggal scan. Ntar dia ini fotokopi. sendiri ya? Ya, bisa scan. Nah, ke flash disk juga bisa. Oke. Ke hard disk juga bisa. Dia punya storage 320 Pakai USB juga? giga. Atau di Hard disk di dalam. Sudah ada. Jadi sudah ada storage hard disk. Nah, kalau untuk masang hard disknya, Hard disknya sudah ada bawaan satu. sudah bawa. Ya. Dan bisa ditambah satu hard disk lagi. oke. Nah, kalau Jadi untuk bisa nambah dua disk. Nah, berarti itu- harus dari orang teknisinya dong. Dari orang Epson. Oke. Pasang tambahannya. Oke, sip. Jadi udah lengkap ya, udah ada hard disk, juga udah ada defaultnya, interface-nya ada network sama USB. Oke, untuk Jadi kalau ininya buat ya, di source kantoran, dokumennya. source-nya biasanya pakai network ya. Biar Dan simpel. untuk WiFi-nya ini dia opsional. Jadi kalau orang butuh WiFi, dia ada dongle, bentuknya seperti USB, dikasih pasang, nanti dia baru WiFi-nya aktif. Dan juga dengan panel sebesar ini juga buat customer lebih gampang ya untuk mengoperasikan. Ini, sorry, ini bisa di Ya, tilt ya? ini bisa di tilt ya. Oh, sampai kayak gini. Posisinya bisa berubah-ubah. Oke. Nah, untuk menunya sendiri juga kita bisa edit-edit ya. Misalnya defaultnya kita masuk setting, kita masuk ke general, di sini ada edit home. Nah, layoutnya itu juga 3 pilihan. Oh, kayak ini dong, kayak handphone ya? Jadi bisa pada saat Iconnya. kita pilih style 3, tampilannya akan berubah. Oh, ini Jadi ada yang gede, besar-besar, ada ada yang kecil-kecil. kecil-kecil, Oh, tergantung oke. customer. Kita juga bisa edit posisi-posisinya. Misalnya kita mau rubah posisi kopinya, kita remove atau kita move aja. Misalnya posisi kopi mau kita pindahin ke sini, bisa. Oh, benar-benar Atau full- kita full remove custom. atau kita hidden juga bisa. Jadi kalau mau kita sembunyikan, jadi orang nggak bisa pakai juga bisa. Oke, ini pengaturan-pengaturannya Pengaturan berarti defaultnya, nih. dia sudah dibikin BW defaultnya. Nah di sini juga, nah ini kan ada gambar daun ya. Balik. Oke, ekonomi Ada ya gambar maksudnya daun biasanya. lebih ekonomi. Jadi dengan hemat. kita pilih bolak-balik, hasilnya nanti akan dari sini hasilnya satu, nanti akan jadi bolak-balik. Biar lebih hemat kertas dong Hemat berarti. kertas tentunya. Makanya di sini ngasih gambar daun. Mungkin kalau di restoran ada gambar jempol, Iya. itu berarti Menu rekomendasi. rekomen, iya, Nah, betul. ini gambar daun. Gitu. Terus ini buat apa sih, Mas? Ya ini untuk lampu ya. Biasanya kalau ada indikasi error atau ada ini kan fax masuk, di sini juga ada faxnya dengan opsional. Oke. Dan ini biasanya kalau ada job masuk dia akan kedip-kedip. Jadi ada informasi. Untuk status monitor juga ada di sini. Consumable-nya tinggal berapa, kelihatan. Intinya ini sih lebih puas ya. Biasanya kan Ya. kalau printer rumahan kan yang kecil ya, Ya. buat monitoringnya gitu. Nah, kalau dari dilihat tampak depan software. juga ada kaca ini ya. Nah ini, Mungkin tampilannya beda dengan sebelumnya. Nah, kaca ini kita buat ngasih tahu. Biasanya orang lihat printer sebesar ini dikira printer laser. Nah, dengan tampak Ternyata seperti ini, pakai orang, ini tuh. oh ini tinta dengan tulisan Precision Core plus ada gambar tinta ya. Jadi kalau kita buka, nah ini tintanya seperti ini. oh, oke. Oke. Gede ya, ternyata panjang ya. Panjang. Nah kalau misalkan beli, berarti dapat yang hitamnya aja nih? Ini berwarna, masing-masing warna. Enggak, maksudnya bagian yang hitamnya aja. Ini kan tempatnya. Oh iya, ini satu modul. Udah sebegini dapatnya. Oh udah begitu. Jadi warnanya black, Black, cyan, magenta, yellow. yellow. Oh. Dan satu lagi yang di maintain customer ini ada maintenance box ya, pembuangan.
Jadi biasanya kalau di printer inkjet ada pembuangan tinta. Nah ini juga sama Sisa-sisanya. sebagai consumable. Kita ke bawah lagi. Oke. Oke, makin ke bawah. Nah ini di sini ada kayak nempel, bukan cicak ya. Ini kunci. Ini kunci. Jadi kalau dipasang seperti ini, nggak bisa dibuka kasetnya. Biasanya kan anak-anak ya, Ya, atau jadi buat mencegah. atau orang iseng Mungkin misalkan. dokumennya penting, ada logonya gitu ya. Bisa dipasang ini dengan gembok ya. Kita tinggal masukin gembok. Kalau mau dibuka tinggal seperti ini. Oke. Baru dia bisa dibuka. Nah, ini buat feeder kertasnya berarti. Ya, ini buat nampung kertasnya. Ini ukurannya bisa A4 hingga A3. Berapa nih? Bisa sampai berapa? Sini rak? bisa 1 rim, 500 lembar. Oke. Berarti per rak 500 lembar. 500 Berarti kalau ada 4, 4 2000. 2000 rim. 2000 kertas ya. 2000. Berarti ini fungsinya memang untuk nyimpen ya? Ya, jadi kalau customer pilihan mungkin di sini dia naruh A4, di sini dia naruh legal, di sini dia naruh A3, atau di bawah kertas logo. Jadi Berarti nanti kalau ngeprint misalkan beda-beda ukuran nanti Ya. otomatis kan ya dia akan dia akan nyari yang mana A4 gitu. Nah, kalau kurang tinggal di sini. Kalau kurang bisa tambahan lagi. Nah, kalau yang ini Oke, nah di sini juga ada namanya MP tray. Nah, ini fungsinya buat naruh kertas-kertas yang agak tebal. Jadi kertas yang kayak yang gramnya biasa, gramnya agak tebal. Jadi kalau itu disarankan dari MP tray. Jadi karena tebal kan dia tidak terlalu banyak belok ya. oke. Kalau dari bawah kan dia akan berbelok karena bentuknya dia C ya. Bentuk kertas keluarnya C, Oh, jadi agak melengkung kertasnya. lengkung. Jadi kalau dari sini dia akan I see. langsung Oke, oke. keluar. Jadi kayak passbook ya. Oke. Terus kalau ini untuk buka apa nih? Nah, ini jika ada paper jam, jadi karena bentuknya keluarnya C seperti ini, jadi kemungkinan jam itu pasti hanya di sebelah sini aja. Oh, kalau Jadi, seandainya ya kalau ada paper nyangkut. jam biasanya hanya cukup buka ini, customer tinggal lihat kertasnya ada di bisa di daerah sini, tinggal diambil. Oke. Jadi kalau ada jam-jam, customer bisa buka. Di sini ada angkanya D3, D2. Itu dari sumbernya dari yang mana gitu ya? Nanti ada informasi biasanya di panel jam di daerah mana. Gitu. Nah, kalau yang ini, Mas. Oke. Nah, ini high capacity tray tadi ya. Jadi dengan ini tambahannya kertasnya bisa ambil dari sini. Nah, daya tampungnya dia hanya sebatas A4 ya. Dia bisa A4 atau B5, lebarnya secara A4, dia bisa 3000 lembar. Nah, ini ngomong-ngomong Nah, ini ada wattmeter. wattmeter. Jadi kita buat ngetes ya kalau customer mau lihat daya yang dipakai itu berapa ya. Karena ini printer inkjet jadi wattnya kecil. Oke. Ya, maksimal hanya 180 watt dengan full gerak. Nah, ini posisi ready ya. Nah, kalau kita rubah ke posisi sleep. Oke, sleep dia turun lagi. Oh, oke. Dari Lihat, 50 sampai 0. habis 0 ya. Posisi sleep wattnya hanya Biasa kan 0. 0,5 atau berapa Ya, gitu. 0. Jadi buat customer nggak perlu khawatir kalau printernya dinyalakan terus. Dia akan sleep sendiri. Kecil juga kirain bisa Kecil. nyampe Nah, berapa. kalau di laser kan di atas mungkin 300. bisa di atas 1000 watt ya. Oke, nah kalau untuk itu Nah, ini finisher. Nah, dengan tambahan seperti ini dia bisa tadi ya strapless. bisa dibuka. Bisa dibuka. Nah, posisinya Oke. seperti ini. Wow. Jadi di sini ada consumable tambahan. Nah, ini straplessnya. Jadi straplessnya bukan kayak yang model biasa yang bentuknya U ya, ini lurus dia. Oke. Jadi Berarti nah ini belinya dari mana nih kalau kayak Ini gini? di kita juga di Epson ada, ada khusus. consumable. Oke. Jadi customer cukup beli ini aja, tinggal pasang. Oke. Oke. Nah, dengan tambahan seperti ini dia bisa banyak-banyak fungsi. Jadi modul, strapless, bikin booklet, bahkan lipat 3 seperti ini trifold ya. Kayak undangan Oh, RT. iya Nah. benar. Jadi kalau dapat biasanya undangan ini nih PRT, saya kan ngeprint dapat banyak, suka pakai ini aja. minta sumbangan. Ya. Jadi langsung trifold atau ini kita bilang twofold ya. Lipat 2 dengan strapless. Boleh deh kali sekarang diinin Boleh? dicobain. Mau tes fotokopi ya. Ya, Kita lihat misalkan gitu ya. Ini kan speed. udah Ya. ada kertasnya nih. Kita lihat speednya. Oke. Oke, posisi kita fotokopi bikin 5 modul ya. Oke. Posisi color aja, auto. Oke, kita lihat. Nah, ini posisi scan-nya. Lihat speed scan-nya cukup cepat. Nah, nanti akan keluarnya di sini. Secepat itu ya? Ya. Bahkan scan bolak-balik juga speednya sama. Sama. Ya, karena cheese-nya, scannernya ada 2. Oh, jadi dia paralel langsung Ya, ya. langsung bolak-balik. Ya, jadi 5 modul ya. Gitu.
Bahkan kalau mau jadi ini kan satu lembar. Heeh. Mau dibikin bolak-balik juga bisa. Oke Mas, kita lanjut Ya, nih ya. buat di demoin. Sekarang kita mau ngapain? Nah, kita bikin modul ya. Jadi dengan seperti ini kan satu lembarnya dia selembar ya. Oke. Kita bikin bolak-balik terus jadi modul Oke. dengan strapless. Nah, nanti kita bisa pilih straplessnya mau di atas, di tengah atau di bawah. Kita bisa setting. Siap. Ya. Langsung kita Ini coba. selembar ya. Iya. Jadi bolak-balik nih ya. Selembar jadi bolak-balik. Kita masuk copy. Nah, di sini ada pilihannya two side. Mas, boleh dong saya mau nyoba boleh. di yang mana? Di two side. Ya, oke. Nah, kita pilih yang satu kedua. Oh, Jadi satu jadi selembar dua. jadi bolak-balik. Oke. Udah, tinggal oke. Tinggal oke doang. Oke. Masuk ke ini finishing. Finishing. Nah, di sini ada pilihan strapless. Oh, ini kan posisinya off. nih di atas kiri. Posisinya mau di atas, di tengah, Di atau bawah. Enaknya mana? Nah, enaknya gimana, Mas? Mau di tengah aja ya? Boleh. Tengah ya. Nih. Oke, udah. Sip. Tinggal fotokopi. Tinggal mau langsung pencet. hasilnya oke dulu. Mau Oke. hitam putih atau warna? Nah, ini kan masih BW. Oh, misalkan warna. Warna Oke, auto. auto aja. Ngikutin ya dia. Ngikutin ya. Oke, sip. Oke. Langsung nih. Langsung. Bismillah ya. Oke, Udah jadi. udah jadi. Oh iya Ya, benar. jadi tinggal orang nah, hasilnya juga sudah bolak-balik ya. Hasilnya bolak-balik. Jadi nggak perlu satu-satu lagi. Oke, ini staplesnya ya. Straplessnya sudah kelihatan. Tuh, staplesnya ada 2. Nggak ada orang ya di dalamnya. Nggak ada ya? Nggak, takutnya ada yang ngomong. Berarti dia bisa staples sendiri. Ya. Oke. Oke, tadi udah didemoin. Mas, sebenarnya ada si Ayu itu penasaran. Tadi kan Ayu sempat nyobain goes. Dia bilang, kok di sini ada sepeda? Oh ya. Yuk sini yuk. Nih, giliran lu deh. Nanya. Ya. Ya. Bingung ya ada sepeda di Epson ya. Iya nih. Ya. Nah ini. Aku penasaran nih, kenapa di workshop Epson ini malah ada sepeda? Oke. Buat apa nih sepedanya nih? Ya, jadi sepeda ini bisa buat nyalain printer. Karena wattnya printer Epson yang tipe ini, yang seri 878R itu wattnya hanya 40 watt. Oh. Lebih kecil ya. Jadi dengan sepeda pun kita connect ke dinamo, ada inverter, dia akan bisa nyalakan si printer. Oke. Tuh. Jadi ini Bisa? jadi listrik Coba statis gitu ya? digenjot. Ya, jadi kalau misalnya mati lampu, listrik nggak ada, Oke. ini sambil genjot, olahraga sehat, sambil ngeprint. Siap. Ini sambil digoreng sambil dinyalain aja atau gimana Ya, nih? jadi sambil goes, nanti akan di belakang udah nyala. Tapi ini Oke. harus nonstop gitu kan ya? Iya, Nonstop. terus aja steady aja. Oke, kita nyalakan printernya, nyala. Oh, ini Ya. cuma pakai listrik statis ini Ya, aja? stabil aja goesnya. Kan. Oke. Dia akan Tanpa nyala. listrik yang dicolok gitu ya? Iya, tanpa listrik ya, colok. Jadi coloknya ke dinamo. Apa kita coba print nih? Ya, kita ketik lembar aja ya. Oke. Jangan banyak-banyak, ntar masnya butuh udah mulai nih. ambulan. Udah mulai capek. Oke, kita fotokopi 1 lembar aja. Wow, beneran bisa. Ya, langsung ngeprint. Kalau dilepas. Ya, nah kita buktikan misalnya masnya berhenti, Ini udah selesai ya? dia akan mati. Coba, Ya, mas coba berhenti coba aja. berhenti. Mati. Wow. Jadi memang bener-bener listrik dari sepeda. Oh, capek ya Pak? Gimana kalau 100 lembar kita coba? Tapi ini printer yang ini sama yang lain maksudnya fungsinya sama kan? Bisa print berwarna, Iya. bisa fotokopi juga gitu Ya, kan? jadi memang ini tipe printer yang seri RIPS ya. Jadi memang ini tinta bisa berwarna juga. Kita bisa lihat di sini. Nah, ini ada warna juga. Nah, kita bilangnya RIPS kenapa? Karena model tintanya itu bukan model cartridge. Jadi model kantong. RIPS itu kepanjangan dari Replaceable Impact System. Jadi model tintanya pack ya. Jadi buat sampah limbahnya juga lebih sedikit. Iya betul. Oke, Mas Andi Ya. tadi kan dari tadi udah nyobain print dokumen tuh di printer Oke. lain. Tapi sekarang aku pengen coba print foto pakai kertas foto di sini bisa nggak nih kira-kira? Ya, bisa. Karena kebetulan aku ada filenya juga, Oke. jadi aku mau coba ini. Sekarang bisa nih? Ya bisa. Jadi nanti dari handphone install namanya ada Epson iPrint. Oke. Nanti tinggal dikonekin ke WiFi sini. Jadi ini kita udah taruh kertas foto ya di belakang sini, tinggal dipilih papernya. Nah, akan kebaca semua di sini tipe-tipenya. Jadi ada 878 yang kita pakai nih, pilih printer 878. Kita pakai WiFi direct aja. Nah, dia akan nanya. Di sini ada pilihan approve ya untuk koneksinya. Oke, kita tinggal print. Oke. Masuk. Ambil aja. Dah, Wow. pajang. Bagus ya?
Oke, Detail ternyata banget. bisa juga ya dipakai Ya. buat Ngeprint ngeprint foto. Walaupun ini sebenarnya basicnya kan bukan Ya, spesialitinya spesialis foto ya. ya. Oke guys, dari tadi kita udah ngopi-ngopi, makan-makan, terus nyicip-nyicip banyak banget printer di sini. Udah cobain juga nih hasil printerannya juga. Dan sekarang kita mau pamit nih Mas. Oh, Makasih banget oke, ya udah ya. dibolehin main-main ke Amin. workshopnya Makasih ya. Exxon. Thank you Mas Terima Andi kasih. udah disuguhin dan juga dijelasin Oke. teknologi-teknologinya. Jadi paling enggak kita bisa tahu ya ngasih tahu audiens gitu ya Oke. teknologi printer sampai saat ini sejauh mana Ya. sih? Karena kan biasa kita ngebahas paling handphone. Kalau printer itu udah Ya. nggak tahu lah Ya. istilahnya. Tapi sekarang jadi udah kayak Sudah campur banyak dengan ya. teknologi printer yang ada sekarang. Gitu. Ya Ya. udah karena sekarang juga udah mau jam 3 udah Ya. Ya. menghindari ganjil genap jadi kita pamit dulu. Ya, sama-sama. Sekali lagi, Terima kasih terima juga banyak, dari Mas Epson Andi. ya. Atas Ini waktunya. kita bawa nih ya. Boleh, silakan. Oke, sip. Ya, Makasih. terima kasih. Ya.